Di tengah amuk massa yang membakar Jakarta pada akhir Agustus 2025, ada penumpang gelap yang bergerak dengan pakaian dan kode rahasia. Dan jejak mereka mengarah ke tempat yang tak terduga. Aparat berseragam loreng. Sebuah grup WhatsApp pelajar mendadak panas dengan ajakan untuk membakar dan menjarah. Siapa dalangnya? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Kerusuhan besar itu dipicu oleh kemarahan publik atas rencana kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun laporan investigasi mendalam majalah Tempo mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan keterlibatan aparat militer. Jejak pertama membawa kita ke sebuah grup WhatsApp bernama Demo DPRD Kendal. Grup ini beranggotakan sekitar 1.000 orang, mayoritas adalah pelajar. Disinilah provokasi untuk membakar dan menjarah gedung DPRD Kendal bermunculan. Sebuah nomor dengan nama Pengs menulis pesan singkat yang mengerikan. Penteng kobong, yang penting bakar. Nomor lain menimpali. Bakar sak gedungnya jarah, bakar gedungnya jarah. Siapakah Pengs? Dokumen yang diperoleh Tempo menyebut nomor itu diduga milik Kopral Kepala Suratmin, seorang anggota Dinas Kesehatan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Suratmin ditengarai tidak hanya membuat grup ini, tapi juga grup serupa untuk unjuk rasa di Pati dan Jakarta. Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut membantah keterlibatan personelnya, jejak digital ini menjadi titik awal terbongkarnya sebuah pola. Keterlibatan tak hanya berhenti di level prajurit. Di Jakarta, personel Brigade Mobil menangkap Mayor Sudi Suwarno pada 28 Agustus 2025. Sudi adalah komandan tim di Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Ia ditangkap karena diduga memprovokasi demonstran. Di Palembang, pemandangan serupa terjadi. Prajurit 1 Handika Novaldo dari Batalion Kavaleri ditangkap karena diduga ikut dalam kerusuhan. Dalam video yang viral, Komandan Brimob setempat bahkan berteriak, Kavaleri, kavaleri, kavaleri ikut rusuh di Palembang. Biar kena Panglima TNI ini kau. Petinggi TNI berdalih bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari tugas intelijen. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita mengatakan, seharusnya yang menangkap tidak menyebarkannya karena kan yang ditangkap intelijen. Menurutnya, anggota intelijen harus masuk ke area unjuk rasa untuk bisa menghimpun informasi. Pola ini semakin rumit dengan adanya warga sipil yang diduga terhubung dengan militer. Ada seorang wanita bernama Setiawati alias Bunda Resal, yang ditengarai adalah istri seorang tentara anggota Satuan Elite TNI. Jejaknya ditemukan di ponsel salah satu koordinator demo. Setiawati diduga menghimpun massa bayaran, menjanjikan uang Rp62.500 bagi setiap demonstran. Selain itu, dalam kasus penyerangan markas Brimob di Cikeas, seorang pria yang ditangkap mengaku mendapat undangan dari Bayu Koko, yang disebutnya sebagai anak seorang tentara. Meskipun kepolisian menuding pengakuan itu bohong, nama-nama ini menambah daftar koneksi sipil militer dalam kerusuhan. Dari seorang kopral yang diduga memprovokasi pelajar, seorang mayor intelijen yang ditangkap di tengah massa, hingga jaringan sipil yang diduga istri dan anak tentara. Laporan ini menunjukkan sebuah pola dugaan keterlibatan aparat militer yang sistematis dalam demonstrasi yang berujung anarkis. Di satu sisi ada bantahan resmi dari para petinggi TNI yang menyatakan ini murni operasi intelijen. Di sisi lain ada temuan di lapangan yang menunjukkan peran mereka lebih dari sekadar pengamat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di akhir Agustus 2025? Apakah ini murni operasi intelijen yang salah dipahami? Atau ada agenda tersembunyi untuk menunggangi kemarahan publik demi kepentingan tertentu?